Baik, karena waktu sudah menunjukkan 18.31 dan Bu Bella selaku pemateri sudah hadir pada room Zoom pada malam hari ini, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bella dan Bapak Ibu peserta Brevet Abdi Reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan kelas brevet pada malam hari ini untuk pertemuan pertama pada materi PPNB dan kode etik yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bu Bella. Sebelumnya, selamat malam Bu Bella. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Alhamdulillah. Mohon izin melanjutkan, Nggih, Bu. Ya, Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta brevet AB reguler yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat, menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera sebagai presensi kehadiran. Apabila Anda konfirm ataupun ada kendala kamera, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Ibu Bella untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu. oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah ya bertambah eh, jadi 16 ya untuk peserta kita hari ini. Jadi perkenalkan nama saya Rora Bella Iwandani, bisa dipanggil Bella. Saya berprofesi sebagai konsultan pajak ya, salah satu juga anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan juga Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan PPNB dan juga nanti akan disambung di pertemuan yang terakhir berkaitan dengan kode etik. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin di PPNA mungkin ada yang belum jelas, silahkan buat teman-teman untuk jangan malu-malu buat bertanya, karena kita di sini juga sharing bareng-bareng ya, kita diskusi bareng-bareng. Semoga pertanyaan dari teman-teman bisa saya jawab ya. Kalaupun memang ternyata nanti harus based on rules ya, aturan-aturan ya, barangkali memang aturan-aturannya mungkin teman-teman tahu ya, saat ini untuk di aturan pajak sendiri sangat dinamis. Jadi faktanya adalah banyak aturan-aturan yang memang diupdate ya, mengikuti tren perekonomian yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Jadi materi kita hari ini yang pertama berkaitan dengan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita sebut PPNB. Nah, mungkin sebelumnya nih ya sambil saya juga pengen tahu nih rata-rata di sini, mungkin teman-teman yang sudah join ya, ini apa nih profesinya? Apakah mahasiswa ataukah mungkin sudah bekerja sebagai pegawai swasta? Di sektor swasta ataupun pegawai di sektor publik atau juga mungkin sebagai pengusahanya atau wira swastanya. Mungkin saya bisa say hi dulu ya, mungkin kepada, eee, Ibu atau Mbak ini, Priskila Angela. Nah ini barangkali mungkin di jalan ya nih ya? Iya, Boleh Bu, say lagi hi di dulu. jalan. Oh iya hati-hati ya. Ya. Kalau boleh tahu ini mahasiswa atau sudah bekerja? Kerja Oh bekerja di mana nih kalau boleh tahu? harian swasta. Karyawan swasta di sektor usahanya? Eh, Perusahaannya? Kenapa? Oh, Perusahaannya? batu bara, batu bara. Oh, batubara. Oh, oke oke oke. Di Kalimantan kah? Enggak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, di holdingnya ya. Oke, kalau gitu salam kenal. Ya, salam Eh, kenal, Bu. ya, yang berikutnya Muhammad Riza Falevi. Ini Bapak Muhammad atau Bapak Riza atau Mas? Ya, halo. Ya, kayaknya sudah di-unmute, Mas. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Mas Muhammad Riza? Ya, oke, mungkin kayaknya sinyalnya nih ya. Next mungkin ke Mas atau Bapak Muhammad Andika ini. Oke, boleh saya hai dulu. Halo, ya Halo, mahasiswa iya atau Bu, sudah salam bekerja ini, kenal. Bapak atau Mas? Udah bekerja mas-mas aja Bu. Oh, Mas-mas aja. Biar kelihatan Iya, muda ya ini Mas-mas ya. iya. Oh iya, bekerja di sektor mana ini, Mas? Di ini bidang peternakan, Oh, peternakan. Kalau boleh tahu di wilayah mana nih? betul. Di Jawa Timur, Oh, Jawa kebetulan. Timur. Wah, Betul.
Ini seprovinsi ya. Seprovinsi. Oh, Ibu sendiri di mana Nah, kebetulan tugasnya? saya domisilinya di Malang nih. Cuman memang, Oh, sama kalau gitu, Bu. oh Malang juga. Iya. Oke, baik Mas. Kalau gitu salam kenal ya. Oke. Iya, Oke, salam kenal juga, jadi Bu Bella. oke, sekarang ke Mas atau Bapak Khairul Huda ini. Wah, ini Bapak atau Mas ini. Halo, Bu. Halo, Salam kenal, halo. Bu. Malam-malam. Ini saya panggil Mas atau Bapak? Bapak, Mas. Mas. Terserah, Oh Bu. iya. Mas ini mahasiswa atau sudah bekerja ini, Mas? Kebetulan lagi kerja, Bu. Sama untuk bidang Peternakan juga. pekerjaan itu sama. Iya. Oh, Cuma beda. peternakan. Iya. Beda apa ini? Ini peternakannya kalau boleh tahu ini peternakan unggas atau Iya, peternakan non ayam, unggas? ayam. Iya, ayam gitu. Oh, ayam. Oh, di wilayah mana ini kalau boleh tahu? Kebetulan saya lagi di unitnya, Bu, di luar pulau. Ada di Manado ini, Bu. Wah, luar biasa. Saya pernah ke Manado loh. Jadi Oh, kangen gimana, Bu? buburnya. Oke, kalau gitu. Baik, salam kenal ya, Mas Hairul Huda ya. Oke, yang berikutnya Ibu atau Mbak Erlita Widya Putri nih. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Iya, Bu. malam. Wah, luar biasa semangat nih dari tadi senyum-senyum terus nih saya seneng Mhm. soalnya. Berarti excited ya. Oke, ini Mbak atau Ibu ini saya panggilnya. Mbak aja. Oh, Mbak. Oke, Mbak Erlita, Ya, ini mahasiswa atau sudah bekerja? baru baru bekerja sih Bu. Oh, baru bekerja di Baru sektor lulus mana juga. ini? Oh, iya, iya. Di hasil pertambangan. Jadi kayak batu, kalsium, kayak gitu. Oh, Baru wah, lulus. wah, wah, ini luar biasa ya dengan kloter yang kemarin mungkin lebih bervariasi teman-teman yang sekarang ya kayak lini usahanya. Nah, jadi mungkin barangkali teman-teman yang mungkin belum kenal ya atau mungkin juga sudah kenal. Nah, karena saya belum kenal ya. Jadi saya pengen tahu nih, jadi bidang usaha apa sehingga nanti ketika kita mau membahas PPN, jadi saya bisa lebih spesifik kasusnya gitu ya. Oke, kalau gitu ya terima kasih Mbak Erlita. Ini next Iya, Mbak atau Ibu sama-sama. Anki Utari. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, ini Ibu ya. Ibu atau Mbak ini? Mbak aja. Mbak saja. Kalau boleh tahu ini mahasiswa atau sudah bekerja ini? Sudah bekerja, Bu. Oh, di mana ini kalau boleh tahu sektornya? Di sektor kontraktor, jasa barang dan jasa Oh, baru kelistrikan, saja. PLN. Oh, PLN, rekanan berarti ya? Iya. Oke, 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 oke. Kalau gitu, terima kasih. Nih Mbak Iya. Angki ya. Oke, kemudian yang berikutnya nih Mbak atau Ibu Jihan Fahira nih. Nih mungkin agak sempat ngeblur ya. Oh iya. Halo, selamat malam. Ini Ibu atau Mbak? Saya manggilnya nih. Malam, Bu. Panggil Oh, aja boleh. oh itu oke. Ini mahasiswa atau sudah bekerja Sudah bekerja, Bu. di sektor Sektor perdagangan elektronik. elektronik? Oke, ini sebagai distributor atau sebagai eh, agennya? sebagai agennya. Agennya ya. Oke, berarti pihak ketiga ya. Oke, oke, oke. Salam kenal, Mbak Malam, Cihan. Bu. Oke, yang berikutnya saya sapa ini. Selamat malam, Ibu atau Mbak Hawila Pupena Basa nih ya. Halo, selamat malam. Iya, malam, Bu. Iya, malam ini Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak aja, oke. Kalau boleh tahu mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja, Bu. Di sektor mana ini kalau boleh tahu? Di transport pertambangan kayak hasil batu baranya gitu. Oh, apa ini satu kantor sama Mbak Erlita? Beda ya? Beda. Oh, beda. Saya pikir teman kantor. Soalnya bidang usahanya bersama ya. Ini transportasinya atau ini ya, Trans usahanya? Transportnya? transportasinya, iya. Oh, Jasanya gitu. transportasinya, jasanya ya. Oke, oke, oke. Di mana ini, Mbak? Transportasinya, base-nya? Kalau site-nya di Kalimantan, tapi saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, berarti sama kayak Mbak Priscila tadi ya, di Iya, pusatnya ya. Oke, salam kenal ya. iya, Bu. Kemudian berikutnya nih saya sapa ini Ibu atau Mbak Elia Meiringgo. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Malam, iya ini Mbak atau Ibu saya panggilnya? Mbak aja. Mbak aja. Oh iya, kalem sekali. Ini mahasiswa atau sudah bekerja, Mbak? Sudah kerja. Sudah kerja di sektor mana ini kalau boleh tahu? Pendidikan. Pendidikan. Iya.
Oh, sorry suaranya soalnya agak jauh ya. Ini pendidikannya kalau boleh tahu nih apa ini? SD, SMA, atau mungkin Aku pelatihan? di Bimbel? yayasannya SD sampai SMA. TK sampai Oh, SMA. SD sampai SMA. TK sampai SMA. Oh, ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Sektor pendidikan ya, luar biasa. Ini jangan-jangan pendidik atau ini stafnya ini? Oh, enggak, saya accounting. Oh, accountingnya. Oh ya, baik, 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 baik. Soalnya kemarin itu juga sempat sih, ada juga yang tenaga pendidiknya. Dari pendidik juga, terus kemudian beliau ingin belajar berkaitan dengan brevet pajak gitu ya. Oke, salam kenal Mbak Elia. Kemudian yang berikutnya Mas atau Bapak Sukron Farihin. Wah, ini dari tadi juga senyum-senyum nih barengan sama Mas Khoirul Huda ini kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Iya, wah semangat banget nih suaranya. Oke, ini Mas atau Bapak nih saya panggilnya nih. Mas aja. Mas aja, oke. Mas mahasiswa atau sudah bekerja ini? Alhamdulillah barusan berhenti bekerja. Oh, alhamdulillah bekerja. Dari sektor mana sebelumnya? Sebenarnya cuman di real estate, Oh, real estate. jual rumah. Oh iya, properti berarti ya? Iya, Oh iya iya siap siap siap. Mungkin barangkali di sini banyak teman-teman ya, teman-temannya kemudian nanti mungkin ada lowongan kerja bisa kontak ke Mas Sukron Farihin ya. Barangkali jadi kan teman-temannya banyak nih. Nah, bisa jadi nanti bisa sharing-sharing ya lowongan pekerjaan ya, Mas. Semangat loh, Mas. Oke. Yang semangat berikutnya, selalu. iya, Mbak atau Ibu Nabila Nasya. Oke, halo, selamat malam. Iya, malam, Bu. Malam, iya ini Mbak atau Ibu ini saya manggilnya. Oh, Mbak aja. Mbak aja, oke. Mahasiswa atau sudah bekerja? Baru lulus sih, belum kerja. Oh, fresh graduate. Oh, barangkali juga mungkin ya teman-teman yang di sini mungkin ada lowongan kerja ya, barangkali nih mungkin bisa disupport nih teman-temannya ya untuk info-info ya. Oke, nggak ada masalah sih. Cuma jurusannya, jurusan Jurusan kuliahnya dulu akuntansi. akuntansi ya. Oke, kalau gitu. Salam kenal ya Mbak Nabila. Kemudian Ibu atau Mbak Dinda Westri. Halo, Halo selamat Bu, malam. Iya, malam Bu. iya ini Mbak atau Bu saya manggilnya nih. Soalnya cuma Em, kelihatan separuh ini. Mbak aja, Mbak masih aja. muda. Mbak Dinda, oke. Iya, Ini fresh graduate, mahasiswa atau sudah bekerja? masih kuliah. Oh, masih kuliah. Jurusannya akuntansi. Iya, akuntansi. Oh, akuntansi semester berapa kalau boleh tahu? Udah semester akhir sih Bu. Oh, tinggal proses ini ya, tugas akhir ya? Iya, Oke, berarti semangat ya Mbak Dinda ya. Ya iya, cepat makasih lulus. Bu. Oke, yang berikutnya ini juga kayaknya lagi di jalan ini ya. Ini kayaknya Bapak Rifangga. Halo Bapak. Oh, kayaknya enggak apa sih Pak, say hi. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Wah, luar biasa nih semangat nih kayak Bu sama kayak Mbak Priskila nih di jalan nih, Pak. Ya, Bu. Oh Mohon ya, izin masih di jalan, Bu. enggak apa-apa, Bapak. Hati-hati yang penting ya. Kalau boleh tahu Iya, mungkin ini bekerja di sektor mana nih? Nah, ini. di pelayaran, Ibu. Wah, pelayaran. Ini lebih ke arah Ya, transportnya atau gimana nih, Pak? Charter atau gimana, Pak? Pelayarannya? di liner ya, di terminal, Bu. Di terminal Oh, di ketika masuk. terminalnya. Oh, Iya, baik, baik, baik. Di mana, Pak? Base-nya? Surabaya, di Surabaya. Oh, di Perak berarti. Yes, benar, Bu. Oke, siap kalau gitu. Salam kenal, Pak Rifangga. Hati-hati di Salam jalan. kenal, Ibu. Iya, Iya. Bu. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ini saya sapa lagi ke Mbak atau Ibu Nabila Izzah. Oke. Halo, malam. Malam. Iya. Ini Mbak atau Ibu saya nyapanya nih? Mbak, Oh, Mbak. Oh iya, iya, ini mahasiswa atau sudah bekerja ini? sudah bekerja Di mana? Sektor mana? di ekspor-impor komoditas. Oh, komoditas. Kalau boleh tahu nih ekspor impor komoditasnya apa ini? Hmm, Bubuk kopra, Heeh. bubuk kelapa, kayak gitu itu, Bu. Oh, jadi bahan baku. Iya. Oke, iya, 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 iya. Oke, salam kenal ya, Mbak Nabila. Next, yang berikutnya ini selamat malam Ibu atau Mbak Indriani Lukman. Halo, malam. Iya, ini saya kayaknya manggilnya Ibu ini kayaknya. Bebas. Iya, Ibu bekerja di sektor mana ini, Bu? Kebetulan belum bekerja lagi. Belum kerja Masih lagi? Oh, sama kayak Mas Sukron berarti ya? ya Sebelumnya saya ibu rumah tangga aja. ibu rumah tangga aja. Wah, ini kalau boleh tahu nih kenapa kok pengen belajar brevet ini, Bu?
Pengen aja. Siapa Oh, tahu pengen. berguna ya. Wih, luar biasa ini semangatnya ya, Bu Indriani Ada ya. waktu juga kan Oh, online. iya betul betul betul. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, iya. Salam kenal juga. Oke, next yang berikutnya. Mbak atau Ibu Dewanti Mayasari. Halo. Iya, selamat malam, Bu. Malam, ini Mbak atau Ibu ini saya manggilnya? Mbak aja. Mbak Dewanti, oke. Ini mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja Di sektor? di perdagangan sama peternakan. Oh, perdagangannya apa ini? Pakan ayam. Oh, pakan ayam, terus kemudian untuk peternakannya ayam ya? Iya, ayam juga. Oh, berarti ayam potong atau telurnya? Ayam petelur. Ayam petelurnya ya? Oh, Iya. oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Ini berarti sudah ada 3 tadi ya, di sektor peternakan ini ya. Tapi di mana nih peternakannya, Di daerahnya? Malang. Loh, Malang juga? Iya, Satu tempat sama Mas Andika? Beda? beda. Oh, beda. Oke, baik-baik kalau gitu. Salam kenal ya, Mbak Dewanti. Iya. Kemudian next ini Mbak atau Ibu Wahyuni Susilowati. Halo, selamat malam. Halo Bu, selamat malam. Iya, ini Mbak atau Ibu nih saya manggilnya. Mbak aja. Mbak Wahyuni ya? Ya. Oke, di sektor mana ini bekerjanya, Mbak? Oh, saya di jasa konsultan konstruksi. Oh, jasa konsultan konstruksinya. Oh, di mana base-nya? Kebetulan saya cabang di Surabaya, Oh, cabang di Surabaya. Induknya di Jakarta. Oke, siap-siap kalau gitu. Wah, ini tadi sudah. Oh, tapi konstruksi yang rekanan ya, ini ya, rekanannya Iya. PLN ya. Oh iya, oke, oke, oke. Siap-siap. Salam kenal Bu Wahyuni. Oke, next yang berikutnya ini Ibu atau Mbak Cindy Cikita Mekwo. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Iya, ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja, Mbak. Mbak Cindy. Oke, ini bekerja di sektor mana ini, Mbak? Di dealer alat berat di Kendari. Oh, di Kendari. Alat berat apa ini? Alat berat Hyundai, Mbak. Oh, Hyundai. Oke, 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 oke. Di Kendari. Wih, jauh ya. Ini juga di Kendari juga nih, Mbak Cindy-nya. Iya, orang asal Kendari. Oh, asal Kendari juga. Saya juga pernah ke Kendari loh. Oh. Cuman nggak pernah mampir ke kulinerannya. Cuma bentar. Cuma sehari soalnya. Habis itu ke Manado itu, ke Pak Hoirul. Oke, kalau gitu. Salam kenal ya Mbak Cindy. Next Kenal, Mbak. yang berikutnya. Selamat malam, Ibu atau Mbak Patricia Karina Salim. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Ya, ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak Patricia. Oke, ini kalau boleh tahu ini bekerja Di bidang pendidikan. pendidikan. Kalau boleh tahu nih sekolah? Ya, sekolah. Sekolah SD, SMP, SMA. Ya, TK sampai SMA. Oh, TK sampai SMA. Di mana ini kalau boleh tahu? Surabaya. Surabaya ya. Oke, kalau gitu. Ini juga satu sektor ya sama Bu Elia ya. Oke, kalau gitu. Salam kenal. Kemudian next yang berikutnya Bu atau Mbak Eni. Halo, malam. Ya, malam, Bu. Iya, ini Mbak atau Ibu nih saya panggilnya. Mbak aja boleh, Bu. Mbak Eni. Oke. Ini bekerja atau masih mahasiswa? Mahasiswi ini ya? Ini bekerja Bekerja di sektor logam. logam. Logam Ya. apa ini? Logam mulia atau logam Ada besi. Oh, besi. Oh, di mana ini besinya? Di Surabaya. Surabaya. Oke, siap. Salam kenal, Mbak Eni. Terima kasih. Iya. Next yang berikutnya, selamat malam. Ini Ibu atau Mbak Istifara Miftah Juli Firdaus. Halo. Malam. Malam. Ya, Ih, suaranya malam, semangat Bu. banget ini. Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak ini? Mbak. Mbak, oke. Ini masih mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja. Di sektor? Bagian pembelian. Iya, purchasing ya. Iya. Perusahaannya bergerak di bidang apa ini? Plastik. Oh, plastik. Di mana? Di Mitra. Di Surabaya. Di Surabaya Fosa. ya? Oh Iya. ya, oke. Salam kenal Mbak Isti. Iya, salam Iya. kenal, Bu. Yang berikutnya nih, Mas atau Bapak Dharma Putra Raharja. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, ini kalau boleh tahu mahasiswa atau sudah bekerja, Pak? Mas? Bapak atau Mas ini? Baru lulus, Bu. Baru lulus kuliah ya. Belum Oh, Mas kerja. nih berarti saya manggilnya ya, Mas Dharma ya. Ya. Oke, jurusannya akuntansi? Oke, akuntansi, Bu. Oke, siap kalau gitu. Salam kenal ya, Mas Dharma. Ya, kita dulu. Iya, ini saya mau nyapa Ibu atau Mbak Maidiana Nada. Halo. Iya, halo, Bu.
Halo, ya ini Mbak atau Ibu nih saya Mbak aja. Mbak Maidiana. Oke, masih kuliah atau sudah bekerja nih, Mbak? Baru lulus. Baru lulus juga. Iya. Oke. Jurusannya akuntansi juga ya? Manajemen keuangan. Oh, manajemen keuangan MK ya. Oke, kalau gitu. Iya. Salam kenal ya, Mbak Maidiana. Oke, ini yang belum saya sebut. Wah, ada beberapa ternyata ya. Tadi kayaknya cuma 16, sekarang kayak tambah banyak ya. Oke, selamat malam Bu atau Mbak Erna Wahyuni. Halo. Selamat malam. Iya, ini saya manggilnya Mbak atau Ibu ini. Ibu boleh, Mbak juga boleh. Ibu Erna, iya. Bekerja atau mahasiswa? Bekerja. Bekerja di sektor? Ekspor furniture. Ekspor apa? Mohon maaf. Furniture. Oh, furniture. Oke, di mana? Surabaya? Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Oh, iya. Deket ya sama Malang ya. Oke, salam kenal Bu Erna. Kemudian yang berikutnya, Bapak atau Mas Muhammad Fadio. Prima Pamungkas. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, ini saya nyebutnya, manggilnya ini Mas atau Bapak ini? Mas, Bu. Mas, oke. Mas Ya. Fadio atau Mas Muhammad? Iya, Mas Fadio boleh, Bu. Oh, Mas Fadio, oke. Kalau boleh tahu mahasiswa atau sudah bekerja, Mas? Sudah bekerja, Ibu, Oh, sudah bekerja di sektor mana? di sektor pertambangan. Pertambangan di Kalimantan? Iya, Oke, kalau gitu. Salam kenal ya, Mas Fadio. iya, Ibu. Salam kenal juga. Oke. Next yang berikutnya. Oh, ini soalnya banyak yang keluar sama banyak yang masuk ya. Oke, halo, selamat malam Mbak Fadia Insyira. Halo. Halo, iya Bu, selamat malam. Iya, selamat malam. Ini mahasiswa atau sudah bekerja nih? Baru lulus Bu. Baru lulus, jurusannya? Akuntansi. Akuntansi ya. Oke, salam kenal ya Mbak Fadia. Oke. Selamat malam. Berikutnya ini Mbak atau Ibu Anawei Masagena. Halo. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak aja, Mbak Ana. Iya. Kalau boleh tahu ini mahasiswa atau sudah bekerja? Saya fresh graduate Bu. Oh, fresh graduate. Jurusannya? Akuntansi. Akuntansi. Oke, salam kenal ya Mbak Ana. Next yang berikutnya nih Mbak atau Ibu Saprila Nur Fadila. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Iya, ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak aja. Mbak Saprila atau Mbak Iya. Dila? Oh, Mbak Saprila. Mbak Saprila. Oh, oke. Sudah bekerja atau masih kuliah? Sudah bekerja Bu. Di sektor? Perdagangan fashion. Oh, fashion. Oh, berarti Iya. lebih ke arah baju-baju nih. Sepatu Bu. Oh, sepatu. Oh, Iya. oke. Di mana nih base-nya? Di daerah Manyar. Oh, Manyar. Oh, berarti Surabaya ya? Iya, Surabaya. Oke, kalau gitu salam kenal ya Mbak Saprila. Next Iya, yang salam berikutnya kenal. yang belum saya sapa ini. Halo Mbak atau Ibu Sofiah Salsabila. Halo. Halo, selamat malam, Bu. Selamat malam. Ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Manggil Mbak aja. Mbak aja. Oke, ini mahasiswa atau sudah bekerja? Saya baru lulus, Bu. Baru lulus. Jurusannya akuntansi? Bukan manajemen. Manajemen keuangan. Iya. Oke, kalau gitu salam kenal ya Mbak Sofia. Iya, salam kenal. Ini yang belum saya sapa tadi. Ada Bapak atau Mas Kevin Gilang Ardiansyah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, ini saya manggil Bapak atau Mas nih. Mas aja. Mas Kevin ya. Oke, mahasiswa atau sudah bekerja, Mas? Masih mahasiswa. Mahasiswa, jurusan? Akuntansi juga. Akuntansi juga. Oke, kalau gitu salam kenal ya Mas Kevin. Salam kenal, Bu. Iya. Kemudian yang berikutnya, selamat malam buat Ibu atau Mbak Selviana Hanafi. Halo. Oh, ini kayaknya suaranya belum ini. Iya, suaranya belum keluar ini. Ya, tes. Halo. Oh, kayaknya mungkin apa sinyalnya ya? Oke, kita next dulu ya, sambil menunggu nih jaringan ya. Selamat malam, Mbak atau Ibu Silviana Agatha. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bu. Iya, ini saya manggilnya Ibu atau Mbak? Panggil Mbak aja nggak apa-apa. Mbak Silviana. Iya, Oke, ini mahasiswa atau sudah bekerja?
Saat ini saya sudah bekerja Di sektor? di accounting di sektor akuntan. Oh, kantor akuntan publik. Ya, perpajakan sih. Gitu. Oh, KKP, konsultan. Iya, iya, Oh, di mana? Di Surabaya? iya, Oh ya, halo. Salam iya, kenal ya. iya, Bu, salam kenal. Kemudian yang berikutnya yang belum saya sapain ya. Halo, selamat malam. Ini Ibu atau Mbak Lydia? Halo. Halo, Halo, selamat selamat malam. Iya, ini saya manggilnya Mbak atau Ibu? Mbak. Mbak Lydia. Iya, ini mahasiswa atau sudah bekerja Sudah bekerja di sektor medis. medis. Oh, wow. Ini lebih ke arah alat kesehatannya atau rumah sakit atau Perdagangan alkesnya, dagangan alkesnya. Oke, base-nya di Surabaya. Surabaya. Oke, kalau gitu salam kenal ya Mbak Lydia. Salam kenal, Bu. Ya, ini yang belum saya sapa lagi siapa nih? Mas atau Bapak Prantas Yoge. Arista, halo. Selamat malam, Bapak. Halo, selamat malam, Ya, Bu. ini Bapak atau Mas? Mas aja, Bu. Mas Prantas atau Mas Yoge? Saya nyebutnya Mas Prantas. Ya, Oh Prantas ya, aja, oke. Bu. Iya. Oke, ini sudah bekerja atau masih mahasiswa? Bekerja, Bu. Di sektor Distributor, Bu. Oli. distributor apa? Distributor? Oli, Bu. Oli. Oke, oli motor mobil ya? Iya sih. Itu. Pertamina sama Castrol itu. Oke. Distributor ya nih ya, kayaknya Iya. ya. Oh, base-nya di mana nih? Surabaya. Surabaya, iya, Bu. Oke, kalau gitu salam kenal ya, Mas Prantas nih. Oke, ini yang belum saya sapa lagi, seingat saya ada siapa nih? Oh, Bapak atau Mas Roni Darmawan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bu. Iya, ini saya manggilnya Bapak atau Mas? Mas aja, Bu. Mas Roni, oke. Ini bekerja di sektor mana ini, Mas? Masih mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Oh, iya. Semester berapa ini? Semester akhir sih, Bu. Oh, berarti sama tadi ya. Sama ada temennya tadi ya, yang tugas akhir ya. Oke, semangat ya Mas Roni ya. Ya, makasih, Bu. Oke, next ini yang belum saya sapa siapa? Oh, ini ada Mas atau Bapak Bayu Hilmi Rahmadian. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Iya, ini saya manggilnya Mas atau Bapak? Mas aja boleh. Mas Bayu, oke. Ini mahasiswa atau sudah bekerja? Baru lulus, Bu. Baru lulus. Jurusannya? Jurusan akuntansi. Akuntansi ya. Oke, kalau gitu salam kenal ya Mas Bayu. Ya, salam kenal, Bu. Ini next, selamat malam. Ini Ibu atau Mbak Sela Frista. Halo. Selamat malam. Halo. Iya, ini saya manggilnya Ibu atau Mbak? Kenapa? Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak? Panggil Mbak aja, Kak. Mbak Sela. Oke, ini mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja. Di sektor? Konstruksi. Konstruksi. Oh, konstruksinya ke arah mana nih? Jalan? Gedung? Bangunan. Bangunan ya? Oke. Salam kenal ya, Mbak Sela. Ya, salam kenal. Oke, ini mungkin ada yang belum saya sapa. Boleh di ini raise hand. Mungkin saya belum sempat menyebutkan tadi. Ada yang belum saya sapa? Mungkin tadi ada satu ya. Apa Mbak Nadia sudah saya sapa nih? Mbak Nadia Rahma Fidela. Kayaknya belum ya? Belum, Mbak. Halo, iya. Ini mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja. Di sektor? Perpajakan. Perpajakan, maksudnya konsultan? Konsultan. Konsultan pajak di Surabaya? Di Bandung. Di Bandung? Iya. Wah, jauh juga. Oke, salam kenal ya. Iya, Mbak. Salam kenal Oke, juga. siapa tadi yang belum? Oh, Ibu atau Mbak Selviana sudah bisa bergabung? Halo? Ya. Oh ya, sudah. Oke, ini masih mahasiswa atau sudah bekerja? Sudah bekerja, Bu. Di sektor? Sektor pelayanan rumah sakit. Oh, kantor pelayanan rumah sakit. Oh, baik. Oke, salam kenal ya, Mbak Selviana ya. Oke, ada yang belum saya sapa lagi? Oh, ada Mbak atau Ibu Fitria Dinata Laksono. Halo. Ya, Malam. ya, halo, Bu. Iya. Ya, selamat malam. Ya, ini masih mahasiswa atau sudah bekerja ini? Sudah bekerja, Bu.
Di sektor Di KKP. KKP. Iya. Oh, konsultan pajak di Surabaya. Enggak, di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Oke, kalau gitu. Ada lagi yang belum saya sapa? Sudah semua ya kayaknya ya? Oke. Karena juga jam sudah menunjukkan pukul 7, jadi saya langsung ke materi aja ya. Jadi sebetulnya tadi intermezzonya adalah biar saya juga tahu, karena kan kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan PPN ya. Mungkin hari ini kita masih bahas PPNBM, cuman kan kita hari Rabu kan sudah membahas lagi berkaitan dengan PPN. Sehingga mungkin saya sudah tahu nih, oh ternyata variasinya lumayan cukup banyak di kloter yang sekarang untuk brevetnya ya. Mulai dari distributor, terus kemudian juga mulai dari pertambangan juga, terus juga mulai dari yayasan pendidikan, medis, kemudian juga ada yang masih mahasiswa, ada yang juga di akuntan publik, konsultan, pajak, dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Cuman untuk kedepannya, karena sektornya juga banyak, harapan saya teman-teman secara topik ya, secara topik yang saya bahas itu teman-teman memahami dulu basicnya. Nah, nanti kalau seandainya ada case-case tertentu, silahkan nanti bisa share di akhir materi setelah saya memaparkan, gitu ya. Pemaparan materi selesai, baru nanti kita bisa diskusi ya. Oke, saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya? terlihat, Ibu. Oke. Ya, sudah ya. Oke, jadi yang materi yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, biasanya banyak orang-orang awam yang menyebutnya itu adalah pajak pertambahan nilai atas barang mewah gitu ya. Nah, makanya ini teman-teman juga harus tahu nih, PPNBM itu sebenarnya pajak penjualan atas barang mewah gitu ya. Kemudian di PPNBM itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang PPN ya, nomor 42 tahun 2009 di pasal 5 ayat 1. Jadi di samping pengenaan PPN ya, dikenai juga pajak PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah terhadap yang pertama yaitu penyerahan BKP tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan impor BKP ya. BKP berarti singkatannya adalah barang kena pajak ya. Jadi nanti tidak akan saya jelaskan detail barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, tapi saya singkat jadi BKP dan JKP ya. Oke, di sini adalah impor BKP yang tergolong mewah. Nah, untuk PPNBM sendiri itu hanya dikenakan 1 kali ya. Jadi beda dengan PPN. Kalau seandainya PPN itu dasarnya dari hulu sampai dengan hilir ya. Dari mulai produsen sampai dengan pembayarannya ke konsumen akhir. Jadi sebetulnya beban terakhir ada di konsumen akhir. Cuman kalau untuk case PPNBM ini hanya dikenakan 1 kali aja teman-teman. Dan itu pada waktu yang pertama penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan atau impor BKP yang tergolong mewah. Di mana terdapat pertimbangan nih, kenapa kok harus dikenakan PPNBM? Yaitu yang pertama keseimbangan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Kemudian yang ketiga perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Kemudian yang keempat mengamankan penerimaan negara. Kemudian BKP yang tergolong mewah itu yang jelas yang pertama dia bukan merupakan barang kebutuhan pokok ya, bukan sembako, bukan kebutuhan primer ya. Bahkan dia bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang tersier atau kecenderungan sekunder ke atas ya. Kalau primer tidak. Jadi contohnya adalah kebutuhan barang pokok. Kemudian yang kedua, dia dikonsumsi oleh kalangan tertentu atau masyarakat tertentu, itu jelas ya. Jadi karena ini tergolong mewah, itu jelas ya PPNBM barang mewah. Berarti otomatis tidak semua masyarakat itu dapat membeli atau menggunakan barang tersebut. Makanya diklasifikasikan hanya untuk masyarakat tertentu saja. Kemudian yang ketiga, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ini jelas ya, karena memang barang-barang yang tergolong mewah, otomatis dia memang nominal atau jumlahnya itu pasti cenderung tinggi atau mahal. Kemudian yang keempat, dikonsumsi untuk menunjukkan status. Ya, wah saya mau beli nih mobil Ferrari, gitu kan? Ya otomatis ketika saya sudah bisa beli mobil tersebut, maka
circle kita atau lingkungan kita atau komunitas kita juga teman-teman yang memiliki Ferrari juga. Nah, sehingga ketika kita masuk ke komunitas Ferrari, itu pasti mohon maaf, ini bukan meng-compare ya, cuman statusnya itu berbeda dengan mungkin yang hanya komunitas mobil brand tertentu gitu ya. Kemudian, nah di sini pengertian menghasilkan itu yaitu merupakan kegiatan merakit, ya, memasak ataupun mencampur, di mana merakit di sini yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi seperti merakit mobil, barang elektronik, dan juga perabot rumah tangga. Kemudian memasak yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan, baik dicampur bahan lain ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, mencampur yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur atau zat untuk menghasilkan satu ataupun barang lain. Kemudian mengemas yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Kemudian membotolkan yaitu memasukkan minuman ataupun benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Ataupun serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan tersebut atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Jadi menghasilkan di sini adalah 5 ya, 5 kategori ya. Kemudian karakteristik untuk PPNBM, di mana untuk pajak masukannya ya di sini. Jadi PPNBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM yang terhutang atau juga dapat diberlakukan sebagai biaya. Kemudian dikenakan 1 kali, jadi penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP ya kepada bawahnya distributor, atau kalau seandainya produsennya itu masih posisinya adalah merakit barang setengah jadi, berarti nanti yang akan mengenakan PPNBM adalah di tingkat distributor kepada agen, gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya 1 kali. Tuh, jadi bukan dari produsen terus kemudian nanti ke distributor kena PPNBM, distributor ke agen kena PPNBM, itu enggak. Jadi hanya 1 kali saja. Kemudian pungutan tambahan, yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Ya. Dalam hal BKP mewah diekspor, PPNBM yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat diminta kembali atau direstitusi. Gitu ya. Kemudian pengenaan tarif PPNBM dikelompokkan berdasarkan pada masing-masing jenis BKP yang tergolong mewah. Ya. Jadi ada 2, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Jadi diklasifikasikan jadi 2 ya. Kemudian PPNBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai tarif 0%. Jadi sama dengan PPN ya. Jadi memang karena ada peraturan ya dari pemerintah bahwasanya ekspor, baik itu mau barang mewah ataupun tidak mewah, ya itu tarifnya adalah baik PPN ataupun PPNBM adalah tarifnya 0%. Jadi bukan tidak ada PPN atau PPNBM, tetapi tarifnya 0%. Ya, beda ketika kita transaksinya adalah bukan ekspor. Gitu. Nah, kenapa itu dilakukan? Agar apa? Agar posisinya masyarakat ya, terutama ini sasarannya kalau PPN kan UMKM ya, home industry, kemudian juga pengusaha-pengusaha yang bukan UMKM ya, levelnya ya menengah ataupun yang besar, itu dapat juga melakukan penjualan ekspor barangnya keluar, jadi bisa ekspansi ke luar negeri. Sehingga ketika ekspornya itu PPN-nya dikenakan 11% kayak yang sekarang ya, secara otomatis pasti bebannya pun, harga jualnya pun pasti lebih tinggi ketika dikenakan tarif yang sama, sehingga tidak bisa bersaing dengan barang-barang sejenis yang ada di luar negeri. Makanya diberikan salah satunya adalah tarif ya, tarif sebesar 0%. Kayak gitu ya. Begitu juga PPNBM. Meskipun kategorinya ini adalah barang mewah, ketika diekspor dia juga ada tarifnya 0%. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah jenis BKP mewah selain kendaraan bermotor. Jadi ini ada contohnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di peraturan ya, peraturan PP 61. Nah ini berkaitan dengan, nanti mungkin sekilas saya bukakan ya. Jadi berkaitan dengan PP 61 tahun 2020, BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Ya. Jadi selain ada PMK pendukungnya, dia sudah menggunakan PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2020. PMK terakhirnya itu dia di tahun 2019. Gitu. Jadi itu udah dicabut ya. Jadi yang sekarang digunakan adalah PP 61.
Nah, kemudian di sini tarifnya itu ada beberapa tarif ya teman-teman ya. Ini saya contohkan aja di tarif 20% itu ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, rumah atau townhouse dari jenis non strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Kemudian apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title ataupun klan yang sejenis dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih gitu ya. Kemudian untuk tarif 40% itu adalah barang sejenis balon udara dan juga balon udara yang dapat dikemudikan. Kemudian pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kemudian ada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara ya. Jadi kalau seandainya untuk keperluan negara karena memang dia barang yang bersifat strategis ya teman-teman ya. Di PPN itu juga ada ketentuannya, PPNBM pun juga ada ketentuannya. Kemudian peluru dan bagiannya yang tidak termasuk peluru senapan angin. Gitu ya. Makanya sebenarnya senjata api atau SNP ini sebetulnya juga tidak bisa dijual bebas kan teman-teman ya. Karena memang tujuan senjata api itu adalah untuk pertahanan dan keamanan negara. Cuman memang warga negara Indonesia sendiri sebetulnya masih boleh ya untuk mendapatkan senjata api dengan maksud atau tujuan tertentu ya untuk keamanan diri dan lain sebagainya gitu ya. Cuman memang harus terregistrasi di pemerintah ya atau di negara. Jadi tidak serta-merta kita bisa dapat senjata api cuma-cuma gitu ya. Kemudian untuk tarif 50%, ini juga ada kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya. Jadi ya yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah kayak pesawat jet, gitu ya, yang penggunaannya untuk tidak untuk keperluan negara, untuk keperluan pribadi. Kemudian kelompok senjata api lainnya ya, kecuali untuk keperluan negara, di sini sudah ada spesifikasinya, senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api lainnya, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Kemudian di tarif 75% itu adalah kelompok kapal pesiar. Nah, makanya teman-teman kalau tahu, kalau mau beli ya atau kapal pesiar, itu kenapa kok harganya mahal banget? Karena selain ada PPN, dia juga ada PPNBM. Mungkin kalau seandainya teman-teman mau beli mobil Lamborghini nih ya, ataupun juga Ferrari, mungkin asal dari negaranya di Eropa sana, mungkin harganya cuma sekitar ya 1 atau 2 M gitu ya. Ini permisalan ya. Tetapi ketika masuk ke dalam Indonesia, kenapa kok mungkin harganya bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat? Karena selain ada bea masuk ya dari bea cukai, karena dia kena cukainya, dia juga ada PPN impornya juga, dia juga bisa kena PPN BM. Nah, akumulasi nominal tersebut sehingga nantinya harga jualnya menjadi semakin tinggi. Nah, itulah harga yang dijual kepada para konsumen yang ada di Indonesia. Nah, makanya banyak orang yang tahu harga-harga asli mobil ataupun mungkin kapal pesiar ataupun pesawat jet dari negara asalnya itu memang cenderung lebih murah. Kenapa kok dibawa ke Indonesia cenderung lebih mahal? Karena hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Kemudian selain kapal pesiar ada kapal ekskursi atau kendaraan air semacam itu ya, terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Jadi kalau seandainya kayak kapal feri yang memang biasanya antar pelabuhan, itu memang dikecualikan ya dari PPNBM ya. Karena tidak termasuk, meskipun dia masuk kelompok barang mewah, tetapi karena penggunaannya adalah untuk umum, tidak untuk pribadi, ya maka tidak dikenakan PPNBM. Oke, terus kemudian ini juga ada kelompok hunian ya. Tadi sudah ya, yang 20% ini ya. Dengan harga jual sebesar 30 M atau lebih. Jadi sebetulnya kalau di atas 10 M itu sudah kena tarif 20% teman-teman ya. Oke. Terus kemudian itu adalah untuk jenis-jenis BKP selain kendaraan bermotor. Nah, kalau sekarang adalah untuk jenis kendaraan bermotor. Nah, kalau teman-teman tahu kenapa kok kayak Harley Davidson, terus kemudian juga ada mungkin motor BMW ya, karena BMW juga mengeluarkan motor, tidak hanya mobil juga. Itu juga kenapa sih harganya mahal. Terus kenapa sih kok kayak motor-motor mungkin yang lokalan ya, yang memang diproduksi di Indonesia, itu kecenderungan memang lebih murah kayak gitu. Nah, karena ini ada PPNBM-nya teman-teman. Nah, di mana untuk impor kendaraan CBU, jadi nanti saya jelaskan ya CBU dan juga untuk CKD ya. Jadi ini untuk impor kendaraan CBU berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang ya. Ini dalam kategori adalah kendaraan bermotor nih, bisa motor, bisa mobil ya teman-teman ya. Di mana kalau udah lebih dari 15 orang berarti bukan motor ya, berarti mobil ya. Orang termasuk pengemudi, kemudian kendaraan kabin ganda atau double cabin,
Kemudian kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe karavan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc. Gitu ya. Makanya kalau seandainya yang motor-motor yang dibuat balap ya, Valentino Rossi, Marc Marquez, itu kenapa harganya mahal? Karena pasti silindernya lebih dari 250 cc. Makanya kalau teman-teman tahu, mungkin yang bapak-bapak ya, atau mas-mas nih ya, yang pecinta motor nih. Nah, biasanya kalau 150 cc aja kayak mungkin motor brand, ini saya sebut brand ya, nggak apa ya. Mungkin yang diproduksi oleh Honda dan juga Yamaha yang lebih dari 150 cc, murah kok harganya, masih 20 jutaan. Tapi teman-teman lihat, kalau sudah di atas 250 cc, pasti harganya tidak akan mungkin di 20 ribuan. Karena sudah masuk kategori kendaraan bermotor yang dikenai PPN BM. Gitu ya. Kemudian penyerahan kendaraan hasil perakitan atau produksi di dalam daerah pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk dengan pengemudi, kemudian double cabin, kendaraan khusus, trailer juga, dan semi trailer ya. Ini juga dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Ya, jadi ini sebetulnya perbedaannya adalah impor kendaraan CBU, kemudian juga ada penyerahan hasil rakitan atau produksi, terus kemudian juga ada penyerahan kendaraan bermotor ya. Ini juga sama. Nah, di mana hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkut barang. Kemudian, kapan sih saat terhutangnya PPNBM ini? Dalam hal pusat atau cabang yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Maka, atas penyerahan BKP tersebut belum terhutang PPNBM. Nah, saat terhutang PPNBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah ditetapkan pada saat penyerahan BKP yang dimaksud dari PKP pusat atau cabang kepada pihak lain. Jadi contohnya gini teman-teman nih, tadi ya salah satu case ya, kan posisinya kan di sini ada klasifikasi merakit. Nah, kadang ada yang spare part-nya itu dikirim diimpor dari luar negeri, kemudian dirakitlah di Indonesia. Nah, berarti otomatis di sini ketika produsen mengimpor bahan baku, ini dia tidak kenakan PPNBM dulu teman-teman. Mungkin hanya PPN impor, kemudian PPh 22 dan lain sebagainya ya, termasuk juga bea masuk ya yang di sisi cukai. Nah, tetapi nanti ketika barang ini jadi ya dari produsen kepada distributor, itulah yang baru kena PPNBM. Ada juga case di mana memang produsennya itu hanya merakit saja. Kemudian mungkin setengah jadi, terus kemudian barangnya ini baru diberikan kepada distributor. Nah, ini kan belum jadi nih, difinalisasi sama tim distributornya, kemudian baru diberikan kepada agen. Nah, barulah distributor ke agennya nilai yang kena PPNBM. Gitu ya. Nah, untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai, nah biasanya kita sebut adalah CKD. Jadi terurai itu dalam bentuk spare part ya, bukan jadi motor utuh ataupun mobil utuh. Gitu. Nah, PPN belum terhutang pada saat impor kendaraan bermotor dalam keadaan terurai. Nah, ini kan posisi di pabrikan ya, atau di produsennya. Nah, ini belum terhutang teman-teman pada saat impor. Nah, kemudian DPP PPN atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut dari pabrikan atau pihak lain yang menghasilkan kendaraan bermotor sama dengan DPP PPN BM, yaitu sebesar harga jual. Kemudian DPP yang dipakai dasar untuk menghitung PPN yang terhutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut pada lini setelah penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor adalah harga jual. Nanti saya kasih contoh simulasinya ya, biar teman-teman nggak bingung. Kemudian kalau untuk CBU, jadi PPNBM untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terpasang, ya, jadi sudah jadi motornya, sudah jadi mobilnya. Nah, DPP PPN atas impor kendaraan bermotor tersebut sama dengan DPP PPN BM, yaitu sebesar nilai impor. Jadi ingat ya teman-teman ya, ketika kita impor barang BKP, maka secara otomatis PPN-nya ini adalah menggunakan nilai impor. Di mana nanti ada chief-nya, terus kemudian ada biaya masuknya, terus kemudian mungkin ada asuransinya dan sebagainya, kemudian dikalkulit, nanti akan menjadi nilai impor. Nah, nilai impor ini lagi yang menjadi DPP, baik itu DPP di PPN ataupun DPP di PPN BM. Ketika case-nya adalah CBU ya, jadi utuhan nih impornya, sudah jadi nih. Kemudian DPP yang dipakai untuk menghitung PPN yang terhutang atas penyerahan bermotor tersebut adalah tersebut oleh importir yang bersangkutan dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah harga jual. Nah, di mana ketentuan lain? Atas setiap penyerahan kendaraan bermotor harus diterbitkan faktur pajak. Dalam faktur pajak yang diterbitkan pada setiap lini distribusi kendaraan bermotor yang tergolong mewah harus mencantumkan juga nilai PPNBM yang dipungut atau yang telah dipungut pada lini sebelumnya.
Kemudian harga jual yang dipakai menghitung PPN atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada pembeli yang mempunyai surat keterangan bebas atau SKB PPNBM, tidak termasuk PPNBM yang telah dipungut. Jadi sebenarnya ada beberapa sektor yang memang dia itu bisa teman-teman dibebaskan dari PPNBM, asalkan dapat surat keterangan bebas ini atau SKB. Nah, biasanya kalau teman-teman mau minta SKB, kalau dulu sebelum ada kontennya kolomnya di DJP online ya, kita memang harus ke KPP dulu nih. Jadi ada form-formnya, terus kemudian ada PIB-nya, terus kemudian juga ada banyak banget persyaratan yang harus kita kumpulkan, kemudian nanti akan diteliti oleh pihak KPP, kemudian baru nanti akan diterbitkan. Nah, surat keterangannya, jika memang kita diteliti dan kita memenuhi persyaratan, ya, yang telah dijelaskan ya, ataupun diatur oleh DJP, maka kita akan dapat surat keterangan bebas tersebut. Tapi jika tidak, biasanya nanti kita tidak dapat SKB itu. Ya. Oke, terus kemudian pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor dapat mengajukan permohonan restitusi PPNBM yang telah dipungut sebelumnya sesuai dengan ketentuan Kepala KPP di tempat yang bersangkutan dikukuhkan. Nah, yang tidak dikenai PPNBM ya, ini adalah kendaraan CKD ya, berarti dalam keadaan terpisah-pisah. Jadi dia import spare part mungkin belum jadi ya, masih harus dirakit lagi di pabrikan di Indonesia, itu belum kena PPNBM teman-teman ya. Jadi nanti kalau dia sudah jadi dari pabrikan kepada distributor barulah itu kena PPNBM. Kemudian kendaraan sasis, kemudian ada angkutan untuk 16 orang atau lebih termasuk pengemudi, kemudian kendaraan pengangkutan barang, motor roda 2 dengan kapasitas sampai dengan 250 cc. Jadi kalau teman-teman mau beli 100 cc, 125 cc, 150 cc, pastikan dilihat di invoice-nya ya. Karena kan kalau seandainya teman-teman beli di showroom, ya, di showroom motor ataupun mobil, ini terutama motor ya, karena 250 cc. Nah, itu posisinya pasti selalu di situ disebutkan bahwa ini motor tersebut adalah silindernya berapa. Nah, tiba-tiba kalau seandainya teman-teman beli hanya 150 cc, tiba-tiba ada PPNBM, teman-teman bisa menanyakan nih kepada showroom, kenapa kok saya dikenakan PPNBM? Kan ini kan kurang dari 250 cc. Kecuali kalau seandainya teman-teman beli nih, ya, motor-motor yang memang sudah tergolong mewah di atas, apalagi di atas 250 cc, pasti di invoice-nya nanti akan terlihat adanya PPNBM. Kemudian kalau tadi itu tidak dikenai ya, karena di PPN itu ada sebutan tidak dipungut, dibebaskan, ya, ada juga DPP nilai lain, ada juga besaran tertentu. Nah, di PPNBM itu ada yang tidak dikenai PPNBM, ada juga yang dibebaskan dari PPNBM, gitu ya. Nah, ini yang jelas adalah kendaraan yang digunakan untuk mungkin kendaraan ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, dan angkutan umum. Ini jelas ya, karena ini dipergunakan untuk umum. Mau dia kapasitasnya itu sesuai dengan persyaratan yang ada di PPNBM, dia pasti tetap dibebaskan dari PPNBM. Kemudian kendaraan protokoler kenegaraan, itu juga ya, meskipun nanti mobil ataupun motor yang dipakai adalah termasuk tergolong mewah nih, selama itu berkaitan dengan protokoler kenegaraan, itu pasti dibebaskan PPNBM. Kemudian motor patroli untuk TNI dan Polri ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, wah itu mobilnya aja patroli di tol itu aja mobilnya BMW, ya kan, polisi-polisinya kok enak ya pakai mobil-mobil mewah gitu kan. Nah, itu teman-teman karena dibebaskan PPNBM nih. Jadi sehingga otomatis ya negara ya ketika membeli atau pengadaan mobil tersebut itu hanya dikenakan bisa jadi tidak dikenakan PPN juga karena PPN-nya dibebaskan juga ya. Karena berkaitan dengan keamanan negara termasuk juga dibebaskan di PPNBM-nya juga. Terus kemudian angkutan 10 sampai 15 orang termasuk pengemudi untuk dinas TNI Polri. Ini juga dibebaskan ya. Nah, kemudian untuk proses pengajuan SKB ya, atau surat keterangan bebas, itu dilakukan oleh importir atau pembeli kendaraan ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, terus pengusaha juga angkutan umum ketika memang dia mau import barang ya, kemudian TNI Polri serta Sekretariat Negara. Kenapa? Karena untuk mendapatkan dibebaskan PPN itu tetap harus mengurus namanya SKB. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba, wah saya dibebaskan nih karena saya mau beli mobil ambulans, untuk mobil jenazah, bukan untuk publik nih. Nah, kalau kita nggak ngurus SKB, bisa jadi kita tetap dikenakan PPNBM, karena yang jelas ya pihak otoritas tidak tahu nih, gitu kan. Ya anggapannya semua barang yang diimpor akan kena PPN. Dan ketika klasifikasinya masuk ke PPNBM, ya dia akan juga dikenakan PPNBM.
Kemudian prosesnya di KPP selama 10 hari kerja. Jadi ketika kita sudah ngajuin ya ke KPP, terus kemudian persyaratannya lengkap, nah itu baru diproses selama 10 hari kerja. Sabtu Minggu tidak terhitung ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngurus di KPP, hari kerjanya itu cuma 5 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu tidak terhitung hari kerja. Jadi kalau Senin mau terhitung lagi 10 hari kerja, berarti kurang lebih sekitar 2 minggu. Itu maksudnya ya. Kemudian tidak boleh ada tunggakan pajak yang jatuh tempo. Nah, ini juga ya. Kemudian berkaitan dengan restitusi PPNBM. Nah, itu dilakukan oleh, sama ya, tadi yang mendapatkan SKB. Nah, ini juga importir, pembeli kendaraan, sampai dengan importir distributor ya. Nah, di mana kondisinya itu dibebaskan, sudah dibayar, sehingga dapat diajukan restitusi. Jadi ini bisa terjadi case di mana memang sebetulnya barang-barang tersebut itu sebenarnya dibebaskan. Tapi karena sudah dibayarkan oleh pihak-pihak yang berwenang ini ya, yang mendapatkan pembebasan PPNBM, nah maka otomatis bisa diajukan restitusi atau pengembalian. Kemudian diajukan paling lama 12 bulan setelah import ataupun penyerahan. Kemudian diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP. Itu ya. Nah, ini ada contoh kasus. PTA selaku importir kendaraan bermotor atau ATPM melakukan impor kendaraan bermotor. Nilai impor atas kendaraan bermotor itu adalah sebesar 300 juta. Tarif PPNBM atas kendaraan motor yang diimpor tersebut adalah sebesar 60%. Nah, proses penjualan dari PTA diserahkan kepada distributor sebagai main dealernya, kemudian showroom, sub-dealernya, baru ke showroom kepada pembeli. Jadi ini ada beberapa tingkatan ya teman-teman ya. Jadi yang menjadi importer itu PTA, kemudian mungkin nanti ada main dealer, sub-dealer, baru ke showroom-showroomnya. Gitu. Jadi showroom itu sudah tingkatan ke-4. Tentukan berapa harga jual dari masing-masing lini apabila impor kendaraan bermotor kendaraan CBU, berarti CBU tadi apa? CBU tadi adalah kendaraan yang sudah utuh ya, sudah jadi satu kesatuan. Kalau CKD itu yang masih terpisah-pisah ketika import, gitu ya, masih jadi spare part ya. Nanti mungkin teman-teman bisa review kembali untuk PPT yang sudah saya jelaskan. Nah, ini sama-sama nih 10%. Nah, bagaimana nih harga jualnya? Nah, ini saya jelaskan ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Nah, jadi di sini ini adalah untuk yang CBU dan ini yang untuk CKD ya. Jadi yang untuk CBU ini adalah posisinya dia barang yang sudah jadi ya, mobil ataupun motor yang itu kita import langsung, jadi sudah bisa langsung dijual ya ke publik ya, ke customer-customernya. Nah, sehingga ketika dia menjadi ATPM ya, maka dia import nih, import ataupun beli ya. Kemudian dia importnya harganya kebetulan 300 juta. PNBM-nya 180 juta, PPN-nya adalah 30 juta. Ini adalah anggapannya dia impor di tahun 2020 ya, sebelum tarifnya 11%. Jadi biar ngitungnya enak. Gitu. Kalau seandainya untuk tarif sekarang, ya tinggal dikalikan aja 11%. Nah, kemudian, ATPM menjual ke main dealer, itu adalah HPP-nya dari mana? HPP-nya adalah pasti import plus PPNBM. Ya, berarti nilainya adalah HPP-nya 480 juta. Kemudian dia pengen margin nih 10%. Wajar dong aku margin 10% karena operasional aku juga tinggi, marketingku juga, biaya operasional tinggi, dan sebagainya. Otomatis harga jualnya adalah senilai 528 juta dari HPP plus margin. Nah, kemudian berapa PPN yang harus dipungut ya kepada si main dealernya ketika terbit faktur adalah 10% dari DPP-nya. Harga jualnya akan menjadi DPP. Jadi 10% dari 528 juta menjadi 52,8 juta. Berarti otomatis yang harus dibayarkan oleh main dealer adalah DPP plus PPN-nya, yaitu 580,8 juta. Ya. Kemudian di sisi main dealer gimana nih? Dia akan dapat pajak masukan nih, ya kan, dari ATPM. Dia belinya DPP-nya 528 juta, PPN-nya, PPN masukannya adalah 52,8 juta. Berarti secara otomatis aku butuh margin, aku harus jual berapa sih ketika aku butuh margin juga 10% nih. Berarti HPP-nya adalah senilai DPP ya, 528 dikalikan 10%. Marginnya ketemu 52,8 juta. Berarti harga jualnya berapa? Berarti DPP ditambah margin, ketemu 580,8 juta. Karena main dealer ini pasti PKP, berarti dia akan mungut nih ya ke showroom ya senilai 10%. Berarti
dari DPP-nya harga jual tadi ya, 580,8 dikalikan 10% ketemu 58,08 juta. Berarti yang harus dibayarkan oleh showroom adalah DPP plus PPN-nya, yaitu 638,88 juta. Gitu ya. Kemudian, bagaimana untuk di showroom-nya sendiri? Nah, di showroom-nya dia juga dapat PM nih dari main dealer-nya. DPP-nya 580,8 juta, PPN-nya adalah 58,08 juta. Nah, ketika dia mungkin mau jual, mungkin ya ke showroom di bawahnya, atau barangkali mungkin ke customer langsung, maka secara otomatis dia juga harus ngitung nih, HPP-nya adalah sebesar DPP 580,8 juta, dia juga pengen margin 10% nih ya, berarti 58,08 juta, ketemulah harga jualnya adalah 638,88 juta. Baru dikalikan 10% tarif PPN-nya. Sehingga yang harus dibayarkan oleh customer adalah senilai 702,768 juta. Ini adalah ketika impor barang utuh ya teman-teman ya. Kita bilangnya adalah CBU. Tapi bagaimana dengan posisi yang dia itu spare part atau yang masih terpisah-pisah ketika diimpor? Berarti kalau untuk di ranah ATPM, berarti dia hanya kena PPN impor saja, tidak kena PPN BM. Ya. Jadi impornya 300 juta, berarti PPN-nya adalah 10%, jadi 30 juta. Sehingga HPP-nya adalah 300 juta, teman-teman. Dia pengen margin 10%, berarti 30 juta, berarti harga jualnya atau DPP-nya menjadi 330 juta. Nah, disinilah baru dia mungut PPN BM ke main dealer. Karena posisinya di sini ATPM itu sudah akan merakit barang-barang impor menjadi barang-barang jadi. Makanya di sini bedanya ketika dia impor barang yang sudah jadi, maka ATPM-nya akan dikenakan PPN BM. Tapi kalau seandainya barang yang diimpor itu masih dalam bentuk spare part, ya, masih terpisah-pisah, maka otomatis ATPM-nya akan nge-build atau rangkai ya, merakit jadi satu kesatuan, sehingga barang yang sudah jadi itu di posisi ATPM. Nah, makanya ketika ATPM menjual barang tersebut, yang kena PPN BM adalah main dealer-nya. Itu bedanya di sini ya. Nah, di sini PPN BM-nya adalah 198 juta, PPN-nya dari DPP-nya 330 juta. PPN BM ini adalah ngikutin tarifnya tadi ya. Kemudian yang dibayarkan oleh main dealer adalah 561 juta. Kemudian main dealer dapat faktur ya, belinya adalah sebesar 528 juta. Dari mana? Dari harga jual plus sama PPN BM-nya. Kemudian PPN-nya adalah 33 juta. Kemudian dia juga butuh nih 10% marginnya. Ya berarti DPP-nya 528 sampai seterusnya ya. Ini sampai dengan lini ke bawah itu sama teman-teman. Makanya di sini teman-teman tahu di showroom ini tidak ada perbedaan. Ya. Jadi yang perbedaan tuh hanya di lini yang pertama dan juga lini yang kedua. Ya, apakah barangnya CBU atau CKD. Totalan akhirnya itu juga sama yang akan dibayarkan oleh pihak customer. Jadi yang berbeda itu hanya DPP yang ada di ATPM ya, dan juga di main dealernya. Makanya tadi saya sudah bilang bahwasanya PPN BM itu tidak kayak PPN. PPN itu akumulasi ya, dari hulu sampai dengan hilir. Nah, kalau PPN BM hanya dikenakan oleh satu saja, di mana penyerahannya itu atas barang yang sudah utuh ya teman-teman ya, gampangnya ya. Kalau seandainya import masih dalam bentuk spare part, itu masih belum bisa dikenakan PPN BM. Tapi hanya dikenakan PPN impor saja. Gitu. Oke, mungkin PPN BM sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan teman-teman. Atau ada yang ini? Ada yang masih bingung, Bu, saya masih bingung nih berkaitan dengan ini, nanti bisa dijelaskan lagi nggak? Boleh, nanti akan saya jelaskan. Atau mungkin terlalu cepat, nanti silahkan diinfo ya. Gitu. Oke, silahkan. Saya stop sini, biar kelihatan semua. Oke. Ada yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas dengan materi kita hari ini? Oke, jadi materi kita besok itu berkaitan dengan PPN ya teman-teman ya. Jadi yang materi hari ini memang saya hanya membahas berkaitan dengan PPN BM saja. Jadi untuk pemanasan dulu ya. Karena nanti PPN untuk yang B, itu memang kita masih ada 3 pertemuan full untuk membahas PPN. Nah, nanti barangkali teman-teman ada yang
belum memahami terkait sama PPN karena emang jujur aja waktunya cuma 2 jam ya teman-teman ya. Dengan PPN yang luar biasa banget aturannya, sehingga untuk yang nanti yang akan saya bahas untuk 3 pertemuan ke depan, itu berkaitan dengan basicnya dulu, teorinya dulu. Nanti kalau saya teman-teman ada case, kasus, baru nanti after saya menjelaskan ya, baru nanti kita bisa sharing. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas teman-teman untuk penjelasan saya malam hari ini? Sudah? Sudah cukup jelas? Boleh direspon dong, boleh di-unmute. Jadi biar saya nggak bingung ini. Apa teman-teman paham? Ataukah mungkin teman-teman sudah masih bingung sendiri ini dengan PPNBM konsepannya? Atau mau seperti apa? Yang jelas PPNBM itu dasar pengenaannya itu sama dengan DPP PPN, ya teman-teman ya. Cuman konsepannya adalah beda karena ini barang mewah, itu beda dengan PPN. Ya. Jadi kalau saya klasifikasinya memang di PPNBM itu hanya tergolong barang-barang mewah saja yang kena tambahan. Jadi selain dia kena PPN, dia juga akan kena PPNBM. Makanya konsepan tadi itu contohnya kita beli Lamborghini atau Ferrari atau mau beli kapal pesiar, kenapa memang lebih murah di negara asalnya, ya karena itu tadi, ada konten PPM dan juga PPNBM serta ada bea masuknya di cukainya. Oke? Sudah? Tidak ada yang bertanya, teman-teman? Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Tanggal 20 ya. Karena memang Senin dan Rabu ya. Oke, kita ketemu hari Rabu. Jadi harapan saya mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu ya berkaitan dengan mungkin sudah di-share ya silabus kita untuk yang PPNBM ini. Kalau nggak salah besok itu kita akan membahas tentang PPN atas impor dan ekspor ya, BKP ya. Cuman mungkin karena mungkin di PPNA apakah sudah dibahas berkaitan dengan PPN besaran tertentu? Belum? Jadi yang aturan-aturan yang cukup banyak, turunannya Undang-Undang HPP, dari mulai peraturan, itu peraturannya banyak banget itu teman-teman. Ya, mulai dari PMK 60 sampai 71. Ya, itu untuk yang PPN besaran tertentu. Nah, karena mungkin kalau untuk PPN ekspor dan impor mungkin cuma dikit ya teman-teman ya bahasannya ya. Jadi mungkin akan saya tambahkan juga berkaitan dengan PPN besaran tertentu. Gitu. Jadi biar teman-teman dapat materinya lebih banyak. Mungkin kan juga banyak nih tadi teman-teman yang dari sektor-sektor mana yang mungkin belum tahu aturan terkait masalah besaran tertentu, atau juga mungkin teman-teman dari sektor lain yang ingin tahu nih, sebenarnya yang berjalan sekarang PPN besaran tertentu itu seperti apa. Karena tidak semua lini usaha teman-teman itu dikenakan tarif umum 11% ya. Gitu. Jadi ada yang hanya dikalikan itu cuma 10% dari DPP-nya, baru dikalikan 11%. Ada juga yang dia menggunakan tarif tertentu. Nah, tarif tertentu ini ada di besaran tertentu. Nah, teman-teman mau saya bahas nggak di hari Rabu besok? Kalau emang teman-teman bersedia, nanti akan saya siapkan materinya. Jadi kita akan bahas full itu. Cuman memang karena PMK-nya agak banyak ya, jadi mungkin saya agak speed-nya agak cepat gitu. Ya, jadi karena memang PMK-nya cukup banyak nih ya teman-teman, jadi biar teman-teman juga dapat materi yang cukup banyak juga. Nah, ini mungkin speed-nya agak saya percepat. Jadi mungkin di hari Rabu, kalau bisa teman-teman bisa on time ya, jam 18.30 akan langsung saya mulai. Jadi mau mungkin berapa pesertanya agar kita bisa selesai juga di waktu yang on time. Kalaupun setengah 9 kita belum selesai, jam 8 sampai setengah 9 kita belum selesai, kita bisa diskusi juga. Gitu. Jadi ada waktu untuk kita diskusi bareng. Gitu ya. Oke, tadi ada yang sudah menjawab. Oh, Mas Andika. Oke, boleh, siap. Kalau gitu nanti akan saya prepare ya untuk materinya hari Rabu ya. Jadi siapkan teman-teman kalau mau baca materi tentang PMK 60 sampai 71 boleh tahun 2022. Itu berkaitan dengan PPN ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas MC. Silahkan, Mas. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Bella, terima kasih untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Bella dapat
diterima dan kedepannya dapat diterapkan oleh Bapak Ibu peserta. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta brevet yang sudah mengikuti materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Rabu untuk pertemuan kedua materi PPNP dan kode etik. Untuk kelas hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bu Waalaikumsalam. Bella. Sama-sama Mas Fasil.